Halo, selamat datang kembali. Sesuai permintaan Anda, kali ini kita akan coba selami sesuatu yang mungkin sering Anda dengar, tapi ternyata maknanya dalam sekali. Kita akan kupas konsep dulumat. Kegelapan. Betul, kegelapan dalam Al-Quran. Tapi ini bukan gelap terang lampu ya. Bukan fisik. Ini soal spiritual. Nah, misi kita simpel aja. Kita mau coba bedah bareng lewat beberapa ayat. Gimana sih Al-Quran itu pakai berbagai istilah untuk kegelapan-kegelapan ini. Dan yang menarik, bagaimana semua itu selalu diadu dengan satu cahaya, An-Nur. Petunjuk. Nah, ini pancingan pertamanya nih. Dan mungkin ini yang paling penting. Coba deh Anda perhatikan. Kalau Al-Quran bicara soal kegelapan, katanya itu hampir selalu jamak. Zulumat. Selalu. Tapi kalau bicara cahaya petunjuk, selalu tunggal. An-Nur. Kenapa begitu sih? Oke, mari kita mulai bongkar makna di baliknya. Untuk mulai kayaknya kita harus langsung ke ayat yang jadi fondasinya ya. Betul, ini landasannya. Ada di surat Al-Baqarah, ayat 257. Ayat ini tuh kayak memetakan dua kutub yang berlawanan, dua kekuatan yang narik-narik manusia. Kita dengarkan dulu ya bunyinya. Allah waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh-dhulimati ilan nur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu, yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah Toghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Wah, ini langsung ke intinya banget ya, kata mengeluarkan di sini, yukhrijuhum. Ya, Itu rasanya aktif sekali. Jadi ini bukan kondisi yang pasif. bukan statis. Seolah-olah baik Allah maupun Tagut itu sama-sama proaktif menarik manusia, kayak tarik-menarik kosmik di level spiritual gitu. Pas sekali. Anda menangkap kata kuncinya. Ini sebuah proses, sebuah pergerakan. Allah sebagai wali, sang pelindung, itu bertindak. Dia secara aktif menarik keluar orang beriman. Dari berbagai macam kegelapan. Betul. Sebaliknya, Tagut juga sama aktifnya. Dan Tagut ini konsepnya luas loh. Bukan cuma berhala kan? Jauh. Di zaman sekarang, Tagut bisa jadi ideologi, bisa jadi kultur kerja yang bikin kita lupa segalanya, bisa jadi kesombongan intelektual. Bahkan mungkin algoritma media sosial. Bisa jadi. Apapun yang kita sembah atau patuhi secara absolut selain Allah dan membuat kita melampaui batas, yaitulah Tagut. Dan dia juga aktif mengeluarkan pengikutnya. Tapi dari cahaya menuju kegelapan. Tepat. Tunggu, saya jadi penasaran lagi soal penggunaan kata dulumat dan an-nur di ayat ini. Tadi di awal kita sudah singgung sedikit. Di sini polanya sama persis. Jamak dan tunggal. Kegelapan itu dulumat, jamak. Tapi cahaya itu an-nur, tunggal. Ini kebetulan aja nggak sih secara linguistik? Atau ada pesan di baliknya? Nah, pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya, ini sama sekali bukan kebetulan. Ini salah satu kunci buat memahami seluruh konsepnya. Oke. Bentuk jamak, dulumat, itu seolah-olah ngasih sinyal bahwa jalan kesesatan itu banyak banget ragamnya. Bercabang-cabang. Gitu. Persis. Kayak labirin. Ada gelapnya syirik, ada gelapnya ragu-ragu, gelapnya munafik, gelapnya bodoh, gelapnya hawa nafsu. Masing-masing itu kegelapan tersendiri yang bisa menjerat kita. Jadi kayak ada banyak pintu menuju kesesatan. Betul. Pintunya banyak, jalannya berliku, dan seringkali kelihatannya menaik. Sebaliknya, An-Nur selalu tunggal. Selalu. Ini menegaskan kalau jalan kebenaran, jalan petunjuk ilahi, itu hakikatnya cuma ada satu. Lurus, jelas, terang. Dan tidak membingungkan. Kalau kita perhatikan polanya di seluruh Al-Quran, ini bukan pengecualian, ini kaidahnya. Jadi ini disengaja ya? Sangat disengaja. Berkali-kali mengontraskan zulumat yang banyak dengan an-nur yang cuma satu. Ini seperti pesan teologis yang ditanamkan dalam struktur bahasanya sendiri. Oke. Ini jadi makin dalam. Kalau jalan sesat itu banyak banget dan siap menjerat dari mana-mana, berarti kita butuh semacam peta atau GPS buat keluar kan? Pasti. Nah, apakah Al-Quran juga menyebutkan apa alat spesifiknya untuk bisa mengakses cahaya yang satu itu? Tentu saja, Al-Quran itu nggak cuma menyajikan masalah, tapi juga solusinya. Dan solusinya sangat eksplisit. Kita bisa lihat di surat Ibrahim ayat pertama. Bunyinya begini. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya. Lugas sekali kan?
Jelas banget. Jadi alat pertamanya adalah kitab itu sendiri, wahyu. Fungsinya didefinisikan dengan sangat jelas. Mengeluarkan manusia dari zulumat ke an-nur. Posisinya kayak tali penyelamat yang dilempar ke dalam jurang. Benar. Wahyu itu sumber cahaya primer. Tapi kan muncul pertanyaan lanjutan yang logis. Betul. Kitab suci itu kan bisa jadi cuma teks yang diam, Bisa ditafsirkan macam-macam. atau malah nggak dibaca sama sekali. Apa cuma itu alatnya? Kayaknya butuh sesuatu yang menghidupkan teks itu. Nah, disitulah kepingan puzzle keduanya masuk. Coba kita lihat surat At-Talaq ayat 11. Ini melengkapi gambarannya. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal solih dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Jadi ini pasangannya. Ada kitab sebagai pesannya, Dan ada Rasul sebagai pembawa pesannya yang hidup. Rasul yang yatlu alaikum, yang membacakan dan menjelaskannya. Jadi, cahaya itu nggak cuma diturunkan sebagai teks mati. Tepat, cahaya itu disalurkan lewat dua medium yang saling melengkapi. Pesan ilahi, Al-Quran, dan pembawa pesan, yaitu Rasul. Keduanya bekerja bersama untuk menerangi jalan. Betul. Ini penting karena ini menunjukkan bahwa petunjuk itu butuh transmisi, butuh contoh nyata. Ini memunculkan pertanyaan yang relevan buat kita sekarang nih. Di zaman sekarang kan kita nggak punya Rasul secara fisik. Apakah peran penghidup kitab itu sekarang digantikan oleh para ulama, para guru, atau komunitas? Itu pertanyaan krusial. Dan para ulama sepakat, pewaris para nabi adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Betul. Merekalah yang melanjutkan fungsi menjelaskan dan mencontohkan. Jadi, ya peran itu diemban oleh guru, pembimbing spiritual, juga komunitas yang saling mengingatkan. Mencari cahaya dari kitab tanpa bimbingan dari pewaris pembawa pesan itu bisa bahaya. Bisa salah tafsir. Bisa malah terperosok ke kegelapan pemahaman yang keliru. Jadi, kedua instrumen itu, teks dan pembimbing, tetap tak terpisahkan. Oke, konsepnya makin jelas. Ada banyak kegelapan, satu cahaya, dan ada instrumennya. Tapi ini semua kan masih terdengar agak teologis ya. Saya penasaran, gimana Al-Quran menggambarkan rasanya ada di dalam kegelapan itu? Ada. Ada perumpamaan yang bikin kita bisa benar-benar membayangkan kondisi psikologis orang yang tersesat nggak? Ada, dan perumpamaannya itu luar biasa visual. Salah satu yang paling kuat ada di surat Al-Baqarah ayat 17. Ayat ini cerita tentang orang yang sempat lihat cahaya sekelebat, tapi terus direnggut lagi ke gelap yang lebih pekat. Bunyinya seperti ini. Mathaluhum kamasalil ladzi istauqada naron falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan tidak dapat melihat. Ini perumpamaan untuk kaum munafik ya? Tepat. Menyalakan api, ini maksudnya mereka udah ada usaha kan? Benar. Mereka melakukan sesuatu yang harusnya menghasilkan cahaya. Benar, mereka istauqada naron. Tafsirnya, ini tindakan lahiriah mereka. Syahadat, ikut sholat, beraktivitas bareng kaum muslimin. Dan api itu sempat menerangi. Sempat, adha'at ma haulahu. Mereka dapat keuntungan duniawi. Aman, dapat bagian harta, dianggap bagian komunitas. Mereka lihat kebenaran dari dekat. Walau cuma sekilas. Iya, tapi karena semua itu nggak tulus, nggak dari hati, Allah melakukan dua hal yang sangat spesifik. Apa itu? Pertama, dhahaballahu bin nurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Cahayanya, bukan apinya. Nah, itu dia. Detail yang sangat halus. Yang dihilangkan bukan nar, api, tapi nur, cahaya. Artinya, apinya mungkin masih ada, tapi dalam bentuk asap yang menyesakkan atau bara yang panas. Tapi sudah nggak punya fungsi menerangi. Tepat. Amalan lahiriah mereka masih ada, tapi tanpa iman, ia nggak lagi jadi petunjuk. Nggak ada cahayanya. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah konsekuensinya. Watarakahum fi dhulumatin. Dan dia meninggalkan mereka dalam berbagai kegelapan. Lagi-lagi jamak. Lagi-lagi jamak. Ini bukan cuma gelap karena lampunya mati. Ini lapisan-lapisan kegelapan yang numpuk. Maksudnya? Ada gelapnya keraguan di hati. Ditambah gelapnya kemunafikan yang harus mereka sandiwarakan tiap hari.
Ditambah lagi gelapnya ketidaktahuan soal nasib mereka di akhirat. Hasil akhirnya? La yubsirun. Mereka nggak bisa melihat sama sekali. Betul, Ini kayak gambaran orang yang terjebak dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri ya. tepat sekali. Dan sampai akhirnya kegelapan itu terasa normal. Persis. Kegelapan di sini adalah kondisi konsekuensial yang bikin mereka buta arah, tersesat dalam kebingungan dan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Ini penggambaran psikologis yang sangat mendalam soal bahaya ketidaktulusan. Oke, kita sudah bahas level individu, level psikologis, tapi sepertinya Al-Quran nggak berhenti di situ. Saya lihat ada ayat yang menghubungkan konsep gelap terang spiritual ini dengan skala yang jauh lebih besar, skala alam semesta. Betul sekali. Al-Quran itu dengan sangat indah seringkali pakai fenomena alam yang kita lihat tiap hari. Sebagai jembatan. Sebagai jembatan untuk memahami realitas spiritual yang nggak kelihatan. Coba kita lihat ayat pembuka dari surat Al-An'am. Alhamdulillah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan terang, namun kemudian orang-orang yang kafir mempersekutukan Tuhan mereka. Perhatikan alur logikanya di sini. Menarik banget. Ayatnya dimulai dengan sesuatu yang universal ya. Penciptaan langit dan bumi. Semua orang bisa lihat itu. Tepat. Dimulai dengan pujian kepada Allah yang khalaqa, menciptakan dari ketiadaan. Lalu ayat ini pakai kata kerja yang beda untuk gelap dan terang. Ja'ala, menjadikan. Ya, ja'ala. Ini seringkali menyeratkan proses menata atau membuat sesuatu dari yang lain. Dalam hal ini, menjadikan adanya malam dan siang, gelap dan terang, sebagai sebuah sistem. Ini dualitas fisik yang kita alami tiap hari. Tapi kemudian ayatnya kayak belok tajam. Habis bicara kosmos, tiba-tiba langsung nunjuk orang-orang kafir. Nah, disitulah kejeniusannya. Setelah menetapkan premis kosmik yang semua orang akui, Tuhan yang ciptakan langit, bumi, dan atur gelap terang, ayat ini langsung lanjut. Thumma, kemudian. Anehnya, setelah semua bukti itu, Orang-orang kafir itu, ya dilun, berpaling. betul, seolah-olah Al-Quran lagi berargumen. Hei, lihat sekelilingmu. Sebagaimana kalian akui adanya gelap dan terang fisik, maka ketahuilah ada juga gelap dan terang spiritual. Jadi, alam semesta ini seolah-olah cermin raksasa untuk kondisi batin kita. Tepat. Siang dan malam yang kita lihat itu sebenarnya pengingat konstan tentang pertarungan antara petunjuk dan kesesatan di dalam diri. Analogi yang sangat kuat. Kegelapan fisik bikin mata kita nggak bisa lihat jalan kan? Iya. Nggak bisa bedain mana jurang, mana tanah datar. Sementara kegelapan spiritual, kekafiran, kesesatan, itu bikin hati kita jadi buta. Buta terhadap kebenaran, buta terhadap tujuan hidup. Ayat ini mengikat realitas fisik yang tak terbantahkan dengan realitas spiritual yang sering kita lupakan. Jadi, setelah kita menelusuri ayat-ayat ini bareng-bareng, rasanya gambaran besarnya jadi sangat jelas. Dulumat dalam Al-Quran itu bukan sekedar tidak ada cahaya. Bukan. Ini istilah payung yang kaya makna, merangkum segala bentuk kesesatan, mulai dari kekafiran, kemunafikan, keraguan, sampai kebodohan dan hawa nafsu. Benar. Dan kontrasnya selalu sama. Satu jalan cahaya yang tunggal, An-Nur, petunjuk dari Tuhan. Yang disalurkan lewat kitabnya dan dicontohkan Rasulnya. Betul. Pola jamak versus tunggal ini pada akhirnya bukan cuma tata bahasa ya, ini sebuah peta spiritual. Tepat sekali. Ini pernyataan teologis yang sangat mendalam, sekaligus praktis. Jalan untuk tersesat itu banyak banget, beragam, dan seringkali kelihatan menarik. Ada jalan sesat lewat harta, kekuasaan. Ilmu yang disalahgunakan, keraguan intelektual, syahwat. Pintunya ribuan. Tapi, Namun, jalan menuju kebenaran, menuju keselamatan dan ketenangan batin itu, hakikatnya cuma satu. Lurus, jelas, dan gak membingungkan bagi mereka yang tulus mencarinya. sebuah peta yang sangat jelas antara labirin dan jalan lurus. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Dan mungkin sebagai pikiran penutup untuk Anda renungkan. Silahkan. Coba perhatikan lagi kata kerja yang paling sering muncul tadi. Dikeluarkan dari kegelapan. Yukhrijuhum. Ya, kata ini menyiratkan sebuah tindakan penyelamatan dari luar terhadap mereka yang ada di dalamnya. Ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kondisi kita sebagai manusia dan hakikat petunjuk itu sendiri. Coba Anda pikirkan, apa artinya ini? Apakah menemukan cahaya adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sepenuhnya atas usaha kita sendiri? Dengan kekuatan intelektual atau kemauan kita saja? Ataukah
Seperti yang disiratkan kata dikeluarkan itu, kita selalu butuh sumber eksternal yang menarik kita keluar. Entah itu wahyu, seorang pembimbing, atau rahmat ilahi yang tak terlihat yang bekerja di hati kita. Ini perenungan tentang seberapa besar peran usaha kita dan seberapa besar peran kita untuk membuka diri agar ditarik oleh rahmat Tuhan.